Udah nih. Lihat ini biar ditinggal. Ya, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu kegiatan pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam. Apakah kalian pernah menyaksikan atau ikut merawat jenazah? Nah, tentunya kalau yang sudah pernah mengikuti pasti akan mengetahui apa saja langkah-langkahnya. Pada kompetensi dasar yang nanti harus kita laksanakan yaitu satu, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Kemudian kompetensi dasar yang selanjutnya itu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang terakhir menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Indikator pencapaian kompetensi menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian indikator selanjutnya menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Selanjutnya menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Syarat jenazah dimandikan: satu, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang kedua, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Adapun syarat yang ketiga yaitu beragama Islam. Syarat orang yang memandikan: satu, muslim berakal dan baligh. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Kepribadian yang jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah, serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Nah, adapun hadis Nabi tentang memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala silnaha salasan aw khamsan aw kasara min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wasidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin fa idza farautunna fa'adinnani falamma faragna adannahu fa'atana khiqwahu faqala ash'irnaha iyyahu ta'ni izarahu. Rawahul Bukhari. Hadis Nabi tentang memandikan jenazah dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu, jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wewangian atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama,
jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti meja, kursi panjang, dan di tempat yang tertutup. Yang kedua, siapkan air secukupnya. Disunnahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Sebagian air dicampur kampur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. 3. Jenazah diberi kain basahan untuk penutup auratnya. Yang keempat, mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijat perutnya perlahan. Kemudian yang kelima, bersihkan gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, miringkan jenazah ke sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanannya. Sesudah itu miringkan ke sebelah kanan untuk dibasuh sebelah kirinya. Yang ketujuh, siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan atas ke bawah sampai air merata. Disunnahkan hitungannya ganjil. Yang kedelapan, mewudukan jenazah. Kesembilan, keringkan badan jenazah dengan handuk. Nah, kemudian memandikan jenazah. Nah, jenazah yang terkena COVID-19. Nah, sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020, bagi jenazah yang menurut medis dapat dimandikan, yang pertama, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Yang kedua, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Kemudian selanjutnya, petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Kemudian petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Jika jenazah menurut medis tidak dapat dimandikan, yaitu bisa mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan tangan dengan debu. Yang kedua, untuk kepentingan perlindungan diri saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Mengafani jenazah. Hal yang perlu diperhatikan, kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah ahli waris atau diambil dari masjid terdekat atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Ketentuan mengafani jenazah. 1. Batas minimal mengafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. 2. Batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis. Terdiri 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung. Jadi ada perbedaan antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Nah, adapun hadis Nabi tentang mengafani jenazah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi salasati aswabin yamaniyah bidin sahuliyatin min kursufin laisa fihinna qamisun wala imamatun. Rahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara mengafani jenazah. 1. Siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengafani.
jumlahnya disunahkan ganjil. Kedua, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta kemudian bagi jenazah perempuan pakaikan baju kurung dan kerudung. Selimutkan kain kafan lembar demi lembar dari lembar yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Selanjutnya ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. 8. Simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Mengapani jenazah COVID-19 sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020. Perhatikan, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena darurah syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Setelah pengafanan jenazah selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya, jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Nah, mengapa nih jenazah COVID-19 sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020? Nah, bisa dilihat sini ya, jenazah, plastik kain kafan, plastik kantong jenazah dan peti. Ya, kalau dilihat secara gambar ya seperti ini. Ya, demikianlah pembelajaran kita tentang tata cara pengurusan jenazah. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapat bermanfaat. Kemudian untuk sebagai tugas nanti ada tugas untuk mengerjakan apa yang tadi telah kita bahas. Aku kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang diedit ya?